Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penunjang BK, yaitu yang pertama, bimbingan periode. Pengertian bimbingan periode memahami keadaan batinnya sendiri dalam mengatasi berbagai pergaulan dan mengatur diri sendiri di bidang kerohanian, santri, dan di bidang kerohanian, perawatan, jasmani, waktu luang, dan sebagainya. 2. Tujuan bimbingan pribadi disebut dengan bimbingan diarahkan oleh dan menetapkan kepribadian dan mengembangkan kemampuan individu dan mengenali masalah bimbingan dan merupakan layanan yang pencapaiannya pribadi dan seimbang dengan keunikan, kreativitasan, serta ragam permasalahan yang dalam individu. Yang ketiga, ruang lingkup bimbingan pribadi. Bimbingan pribadi diberikan di jenjang pendidikan dan menengah dan pendidikan tinggi sebagaimana disalurkan melalui bimbingan individual. Unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, informasi tentang fase atau tahap perkembangan yang dilalui oleh siswa remaja. Yang kedua, pengumpulan data yang relevan untuk mengenali kepribadian siswa. Bimbingan pribadi sebagai berikut. Yang pertama, pemantapan sikap pribadi akademis yang senantiasa mendudukkan diri kepada peningkatan iman dan takwa. Yang kedua, pemahaman tentang kemampuan potensi diri serta secara optimal. Yang ketiga, pemahaman tentang bakat dan minat yang dimiliki serta penyalurannya. Yang keempat, pemahaman tentang kelebihan-kelebihan yang dimiliki serta berbagai mana perkembangannya. Yang kelima, pemahaman tentang kekurangan dan kelemahan yang dimiliki serta dan penguatannya. Yang keenam, kemampuan pengambilan keputusan serta mengarah kepada diri sesuai dengan telah diambil. Yang ketujuh, perencanaan dan pelaksanaan hidup sehari seperti kreatif dan produktif. Yang B, faktor eksternal meliputi aspek-aspek sosial dan nasional. Faktor yang meliputi adalah manusia baik yang bersecara langsung tatap muka dan berkomunikasi langsung maupun secara tidak langsung seperti media yang sesuai dengan teknologi. Adapun faktor non-sosial adalah suhu atau panas, dingin, waktu, pagi, siang, atau malam, sesuai lingkungan, sepi, bising, dan ramai. Layanan informasi sebagai berikut. Yang pertama, sikap dan kebiasaan belajar positif. Yang kedua, ceria, membawa buku yang efektif. Yang ketiga, cara membuat catatan pelajaran. Yang keempat, cara mengikuti kegiatan belajar di dalam dan di luar pembelajaran. Yang kelima, belajar kelompok. Yang keenam, teknik menyusun laporan. Bantuan bagi siswa yang mempunyai masalah atau kesulitan belajar. Yang pertama, mengidentifikasi kasus. Yang kedua, mengidentifikasi letak masalah. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab atau kesulitan belajar. Yang keempat, protagonis dan mengambil keputusan serta meramaikan penyembuhan. Yang kelima, protagonis mengambil kesimpulan atau keputusan serta faktor eksternal atau lingkungan. Yang C, faktor internal. Faktor yang dipenuhi belajar dapat berhasil meliputi fisik dan psikis. Faktor fisik diantaranya nutrisi, gizi, makanan, atau kesehatan, dan terutama panca indera yang dapat mengakibatkan hak asupan, lekas, mengantuk, lekas. Adapun faktor fisik adalah kecerdasan, motivasi, minat, sikap, kebiasaan belajar, dan emosi dan perasaan. Faktor penyebab kesulitan belajar yang pertama, ketidakseimbangan mental, gangguan atau fungsi mental. Yang kedua, gangguan fisik. Yang ketiga, emosi. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.